Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian di rumah sayang, anakku yang sholih-sholihah? Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah berkesempatan bertemu dengan anak-anak walau hanya lewat suara. Tetapi insya Allah inilah salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Kita bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini adalah tetap masih pada bab adab bertamu dan menerima tamu. Tetapi pertemuan yang kemarin kita sudah membahas sub adab bertamu, tapi hari ini adalah sub menerima tamu. Untuk itu anak-anak, mari kita siap untuk belajar bersama. Tentu kita masih ingat pada pelajaran kemarin, siapa sih tamu itu? Tamu adalah orang yang berkunjung atau yang datang ke rumah kita disebut tamu. Kalau kita mendapatkan tamu berarti kita sebagai tuan rumah. Bagaimana sikap menerima tamu yang baik? Allah sangat memuliakan tamu dan sangat dianjurkan oleh Allah kita selalu menghormat tamu. Adab menerima tamu yang pertama yaitu menerima tamu harus dengan sikap yang ramah. Kita tidak boleh menunjukkan sikap kita yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Kita terima tamu dengan ramah dan kita tunjukkan bahwasanya kita selalu senang dengan kedatangan mereka. Memperbanyak senyum dengan wajah berseri-seri, itu adab menerima tamu yang kedua. Anak-anakku sekalian, tamu adalah seseorang yang datang ke rumah kita. Berarti kita wajib hukumnya untuk menghormatinya. Karena dalam hadis Bukhari sudah kita pelajari di minggu kemarin, salah satu sikap orang yang beriman diantaranya adalah orang yang memuliakan tamu. Untuk itu anak-anakku, mari kita belajar selalu memuliakan tamu-tamu kita agar kita menjadi orang yang beriman. Sedangkan adab menerima tamu yang selanjutnya yaitu nomor 3, kita hendaknya mempersilakan tamu kita untuk duduk. Kita persilakan masuk, kemudian kita persilakan duduk. Jangan membiarkan tamu kita berdiri di depan pintu. Itu kurang menghargai tamu kita. Anak-anakku sekalian yang sholih-sholihah. Kemudian adab menerima tamu selanjutnya yang keempat yaitu kita berikan suguhan kepada tamu kita seikhlasnya dan seadanya. Jangan sampai kita memberikan suguhan itu dengan berlebihan, apalagi dengan maksud riya agar kita dipuji, agar kita dikatakan bahwasanya kita orang yang dermawan. Itu sama sekali tidak boleh. Jadi kita menghormati tamu, memberikan suguhan itu seadanya dan seikhlasnya. Kemudian anak-anakku, adab menerima tamu selanjutnya yang kelima yaitu ikhlas akan kedatangan mereka ke rumah kita. Anak-anakku, kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang ikhlas. Begitu juga menerima tamu yang datang ke rumah kita. Jangan sampai kita merasa terbebani dengan tamu kita. Untuk itu, kita tata hati dan niat kita untuk bisa menerima tamu dengan ikhlas. Anak-anakku sekalian, sudah paham kira-kira adab menerima tamu? Untuk itu, sebelum kita belajar lebih lanjut di pertemuan yang akan datang, nanti kita akan melihat slide video yang setelah ini. Tapi sebelumnya Ustazah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab tuan rumah dalam memuliakan tamu. Pertama, perbanyaklah teman dari orang-orang yang baik. Teman kita adalah para calon tamu kita. Ketika kita banyak berteman dengan orang-orang baik, maka tamu yang akan mendatangi kita adalah orang-orang yang baik pula.
Rasulullah SAW berpesan yang artinya, janganlah kamu berteman melainkan dengan orang-orang mukmin dan janganlah makan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Kedua, dianjurkan untuk menyambut tamu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya tatkala tamu dari suku Abdi Qais datang kepada Nabi SAW, beliau menyambut mereka dengan mengucapkan, "Selamat datang kepada para utusan yang baru tiba tanpa merasa terhina dan menyesal." Ketiga, segera berikan hidangan dan buat tamu kita merasa nyaman. Nabi Ibrahim mencontohkan hal ini. Allah menceritakan dalam firman-Nya yang artinya, Ibrahim cepat menemui istrinya diam-diam, lalu datang membawa daging anak sapi gemuk. Keempat, sediakan suguhan semampunya dengan berusaha menyuguhkan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam yang menyajikan daging anak sapi panggang. Allah berfirman tentang bagaimana Ibrahim menyediakan suguhan tersebut. Tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi panggang. Hanya saja, kita dilarang untuk berlebihan dalam memberikan hidangan, terlebih jika motivasinya untuk riya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, Nabi SAW melarang untuk makan hidangan orang yang saingan dalam menjamu tamu. Kelima, pastikan yang menyuguhkan hidangan Anda sendiri dan bukan pembantu, dan dekatkan hidangan itu ke tamu. Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lalu Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada tamu-tamunya sambil berkata, "Silahkan makan." Keenam, perhatikan adab-adab syar'i selama melayani tamu, seperti tidak bersalaman dengan lawan jenis. Salah seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ketujuh, hindari semua aktivitas yang membuat tamu kita risih dengan kita, seperti menyapu, atau teriak marah-marah, atau membuat anak menangis, atau ditinggal beraktivitas lainnya, karena semua ini bertentangan dengan prinsip menghormati tamu. Kedelapan, dianjurkan mengantar tamu ke depan rumah. Imam Al-Qasim bin Salam pernah bertamu di rumah Imam Ahmad. Ketika Al-Qasim hendak pulang, Imam Ahmad beranjak dari tempat duduk untuk mengantarnya. Al-Qasim minta agar Imam Ahmad tetap di tempat. Namun Imam Ahmad tetap mengantarnya dan membawakan keterangan dari Asy-Sya'bi bahwa termasuk kesempurnaan melayani tamu adalah mengantarnya sampai ke pintu dan membantunya naik kendaraan. Yufid.tv